Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Gunawan. Assalamualaikum teman-teman, saya Suli. Kami akan berbagi tips dalam video ini, yaitu Optimalkan halaman depan rumah kita yang sempit tapi masih bisa ditanami dengan tanaman-tanaman hias yang cantik. agar menjadi taman yang hijau, yang asri. Selamat menyaksikan ya. Hai, assalamualaikum teman-teman. Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini saya dan suami ingin berbagi tips mengoptimalkan halaman yang sempit dan di depan jalan raya dan di depan ruko, tapi kami masih bisa menanam tanaman hias yang bisa terlihat asri, indah, dan tentu saja menyejukkan mata ya. Dan manfaatnya tuh banyak sekali kalau kita gali satu-satu. Ini tanaman sansevieria membersihkan udara, dan hampir semua tanaman yang kita tanam adalah tanaman pembersih udara. Dan apa sajakah tanaman pembersih udara itu nanti akan kita ulas satu-satu ya teman-teman di video kita berikutnya. Di video kali ini saya dan suami saya akan berbagi tips bagaimana menyiasati halaman ruko yang kita tahu sendiri. Ruko itu ukurannya hanya berapa sih? Kalau ukuran ruko saya ini 3x17 ya teman-teman. Jadi bisa bayangkan sendiri lebarnya itu hanya 3 meter saja. Tapi jangan pesimis dulu teman-teman. Ada cara supaya kita tetap bisa menyalurkan hobi kita menanam tanaman hias, tapi juga tidak mengganggu bagaimana keluar masuknya konsumen di ruko kita. Selain di samping ruko kita bisa menanamnya di langit-langit atap ya. Dilihat sampai habis ya teman-teman videonya. Semoga bermanfaat, dan yang belum subscribe, yuk subscribe, like, komen, dan share. Kita lihat ya, tadi suami saya menyiram tanaman ini dalam jumlah air yang cukup banyak, karena tanaman ini sebenarnya sudah 4 hari belum disiram teman-teman, karena kami punya kesibukan, jadi belum sempat untuk menyiramnya. Nah sekarang ini, lihat kan jumlahnya lumayan ya, karena umumnya tanaman ini 2-3 hari sekali itu harus disiram, tapi ini sudah 4 hari ya, biar tanahnya itu tidak kering. Jadi menyiramnya dengan jumlah air yang banyak. Teman-teman bisa lihat ya, halaman kita itu hampir nggak ada, itu langsung ke jalan raya. Dan di samping-samping kita ini udah ruko teman-teman. Tapi karena saya dan suami lebih senang melihat pemandangan yang hijau, jadi kami sepakat untuk menanam tanaman hias, membuat taman kecil yang asri di depan ruko kita. Perlu juga teman-teman ketahui nih, menurut Islam dan Feng Shui, tanaman-tanaman hias yang kita tanam di halaman kita itu bisa membuka rezeki kita, memberi kita lebih keberuntungan, dan memberikan kita energi positif. Amin. Saja yang gak kalah penting adalah memberikan kesehatan, lebih sehat untuk pemiliknya. Ini adalah tanaman-tanaman gantung yang kita pasang di langit-langit depan ruko kita ya teman-teman. Kami kemarin memang sengaja memilih kawat sendiri dan memasangnya sendiri, kami bentuk sendiri, karena menurut kami itu lebih kuat ya teman-teman, dibandingkan kita membeli yang sudah jadi itu. Pot gantung yang sudah jadi itu kan hampir semuanya terbuat dari plastik. Sedangkan tanaman yang ingin kita tanam ini, maksud saya ini kan digantung nantinya. Jadi untuk keamanan aja, yang nanti jalan di bawahnya itu juga nggak ngerasa was-was, oh nanti kok tiba-tiba jatuh bagaimana gitu kan. Kita kan juga khawatir ya ke depannya. Dan tentu saja kalau kita buat sendiri dari bahan kawat yang kita pilih sendiri ketebalannya, pasti akan lebih kuat dan aman.
Setelah tadi kita siram tanahnya ya teman-teman, sekarang ini suami saya sedang menyemprotkan air. Dan air yang disemprot ini hanya air biasa teman-teman. Jadi fungsinya kenapa daun-daunnya disemprot itu hanya membersihkan debu-debu yang menempel saja, lalu supaya terlihat lebih segar juga. Memang ada cara-cara khusus seperti menyemprotkan susu atau bahan-bahan lainnya dicampur dengan air ya teman-teman. Cuman kami hanya menyemprotkan air saja. Penyemprotan ini gunanya untuk memberikan kesegaran juga buat daun-daun. Nah, ini adalah air mancur yang dibuat sendiri oleh suami saya. Efek dari air ini sendiri adalah memberikan ketenangan ya teman-teman. Walaupun dia letaknya di tepi jalan, tapi tidak mengurangi estetika dari keindahan air mancur itu sendiri, karena kita sandingkan dengan tanaman-tanaman hias yang lainnya. Selain vertical mini garden, kita juga punya tanaman yang kita tempel di tembok. Ini kemarin saya beli besinya ini, maksud saya itu juga lumayan murah teman-teman. Jadi tidak perlu mahal-mahal sebenarnya untuk mendapatkan taman yang cantik seperti yang kita inginkan. Contohnya ram besi yang putih ini kemarin saya beli juga nggak sampai harga 100.000, dengan ukuran yang lumayan panjang menurut saya. Lalu kita pasang sendiri dengan paku, dengan kawat. Kita sesuaikan dengan bentuk tempat yang ingin kita tanam. Dan bisa kita lihat di sini lagi teman-teman, ini adalah tanaman-tanaman yang kita tempel di vertical garden. Ram besi yang saya tunjukkan tadi. Di sini potnya kita pasang kawat sendiri. Selain untuk menghemat dana juga, dan kelihatan lebih kuat ya teman-teman, karena kita pilih kawatnya sendiri. Kita menyesuaikan dengan kebutuhan dan keseimbangan dari kedua sisi vertical garden ini. Saat kita sedang menyiram tanaman, jangan lupa ya teman-teman, kita juga harus cek kebersihan dan kesehatan dari tanaman-tanaman kita. Nah, nampak segar bukan teman-teman? Nampak asri dan menarik bukan? Ini adalah salah satu jenis tanaman anthurium yang dikenal dengan kuping gajah ya, karena bentuknya yang seperti kuping gajah. Sudah nampak segar ya teman-teman, padahal dia ini salah satu tanaman kita yang digantung di langit-langit atap depan ruko kita ya. Nah, lihat seperti itu caranya. Ini yang kedua, ini adalah bunga krokot mawar atau osmos yang dikenal juga dengan bunga pukul 9. Nah, bunga ini tuh warnanya ada macam-macam ya, ada pink, merah, kuning, dan cantik-cantik teman-teman. Ini bunga krokot ini berasal dari Amerika Selatan, dan ini bunga yang paling mudah tumbuhnya, dan dia memerlukan banyak sinar matahari untuk berbunga. Makanya kita taruh di paling ujung yang dekat dengan penyinaran matahari. Ini kita lihat ada 3 ya teman-teman. Nah, itu untuk mengaitkannya dengan atap itu seperti itu ya caranya ya. Memang agak beresiko kalau nanti dia bisa jatuh, cuman ya kita mesti harus hati-hati. Kita hanya menggunakan alat yang sangat sederhana, dan alatnya ini pun kita bikin sendiri dengan bambu, tongkat bambu pramuka itu loh teman-teman, yang hanya kita beli dengan harga Rp3.000. Lalu kita beli pengait paku dan kawat, kita ikat untuk mengaitkan antara besi. Nah, seperti itu teman-teman. Itu harus sangat hati-hati sekali ya, kalau tidak nanti bisa jatuh dan pecah. Karena kita pernah
pernah kejadian seperti itu karena tidak pas. Dan itu kan kekuatan tangannya itu satu tangan ya teman-teman. Kadang kan terlalu berat untuk menahan satu tangan itu, bisa lepas gitu aja. Apalagi itu kan kita harus fokus untuk melihat lubangnya. Ini masih ada beberapa pot lagi yang semuanya ini nanti akan kita gantung di langit-langit atap depan ruko ya teman-teman. Kita susun dulu, kita rapikan dulu tanah-tanah medianya. Ini adalah sansevieria dan dia bisa tumbuh subur teman-teman, walaupun kita tanamnya itu di langit-langit atap seperti itu. Itu awalnya sansevieria ini kecil, tapi setelah beberapa bulan ternyata dia bisa tumbuh juga. Awalnya kita cukup khawatir juga karena langit-langit atap ini kan panas ya teman-teman, tapi ya ternyata bisa tumbuh subur. Tanaman-tanaman di pot ini nanti akan kita gantung semuanya ya teman-teman. Ini adalah depan ruko kita ya teman-teman. Ini sudah jalan raya ya. Nah, ini adalah lili Paris ya teman-teman. Ini spider plant yang dia juga berfungsi membersihkan udara. Lihat ya teman-teman, ini beberapa sudah digantung. Dan ini tanaman yang memang sudah perlu dirapikan ya, karena dia sudah lebih lebat dari sebelumnya. Di belakang itu halaman rumah tetangga ya teman-teman, rumah yang memiliki halaman yang luas, sedangkan kita hanya memiliki halaman yang minimalis. Tapi kita harus pintar-pintar memanfaatkannya dan mengaturnya supaya bisa menjadi taman yang cantik. Percobaan pertama gagal teman-teman. Kadang memang nggak mudah untuk menaikkan pot bunga ini ya teman-teman, tapi ya untuk mendapatkan hasil yang cantik kita juga harus berusaha. Gagal lagi teman-teman, nggak apa-apa, kita coba lagi, karena memang nggak mudah ya teman-teman, apalagi itu kan tempat yang tinggi dan ini kan matahari juga sudah mulai naik ya, jadi ada efek silau juga, tapi nggak apa-apa, akhirnya bisa juga. Dengan sedikit perjuangan dan usaha, akhirnya bisa terpasang dengan cantik ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman tongkat ajaibnya. Tongkat sederhana tapi bisa membuat halaman depan kita menjadi cantik luar biasa. Ini sudah terpasang semua ya teman-teman, dengan sedikit perjuangan. Itu sudah nampak kuning ternyata teman-teman, sudah mulai layu. Dan ini sebentar lagi dia akan berbunga teman-teman. Sudah kelihatan kuncup-kuncupnya mulai mekar. Halaman ruko kita menjadi cantik, asri dan kelihatan segar, bukan? Kalau kita gantung tanaman-tanaman seperti ini.
Coba bayangkan kalau ruko kita kosong, tidak ada tanamannya. Beda pasti, bukan? Inilah cara mengoptimalkan halaman depan ruko kita yang di tepi jalan, tapi kita juga masih bisa menanaminya dan membuat mini garden sesuai dengan keinginan kita. Bagaimana teman-teman? Ingin mencobanya? Ini sangat mudah untuk dipraktekkan dan biayanya pun sangat murah sekali. Untuk estimasi kisaran biaya akan kita bahas di video selanjutnya ya teman-teman. Kali ini kita hanya berbagi tips mengoptimalkan halaman depan ruko kita agar menjadi lebih cantik dan enak untuk dilihat. Ini suami saya sedang memotong batang mawar yang kemarin sudah berbunga tapi sudah rontok bunganya, dan si batang ini harus dipotong agar dia bisa berbunga dengan cantik kembali. Jangan lupa selalu merawat tanaman yang sudah kita tanam juga ya teman-teman. Nah, sampai di sini dulu videonya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe ya, like, komen, dan share. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.